Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Tentu yang pertama-tama adalah saya merasa terhormat diberikan kesempatan demi kesempatan untuk ikut bergabung di pengajian Asyifa online ini, sehingga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kiai Haji Soekardi dan seluruh pengurus Asyifa yang dirahmati Allah. Semoga tentu atas karunia Allah kita berjumpa, atas karunia Allah kita dipertemukan. Karena tentu banyak yang tidak dipertemukan oleh Allah kepada kita. Itu tentu saja atas karunia dan kehendaknya kita ini berjumpa untuk saling menjadi saksi bahwa pagi ini kita ngaji dan ngaji. Tentu rasa syukur kedua adalah tetapnya iman yang ada di hati. Karena dengan itu kita bahagia dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita tetap bahagia, senang. Tidak gampang sedih, tidak gampang putus asa. Itu adalah kekuatan iman yang ada pada diri ini. Bersyukur yang ketiga, bahwa karunia Allah itu tak terhingga. Karena dengan karunia itulah jangan diabaikan. Kita harus senang dan bahagia. Dengan senangnya dan bahagianya kita itu membuktikan kita telah menikmati nikmat dan karunia tak terhingga itu. Jadi tidak lantas, tidak layak kita itu sedih saking banyaknya nikmat. Lalu ketika kita bahagia, senang dengan nikmat dan karunia Allah, maka Allah tambah lagi. Karena kita senang dengan nikmatnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga jangan sedih. Karena sedih itu menandakan kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Dan tidak kalah penting, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya peserta ngaji, rasa syukur saya kepada panjenengan semuanya, panjenengan rawuh hadir untuk memberikan persaksian kepada saya bahwa pagi ini saya ngaji dengan panjenengan, sehingga nanti kalau umpamanya diapa-apakan saya di akhirat itu jam-jam sekian ini, panjenengan jadi pembela saya, saksi saya ngaji pagi ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semuanya karena karunia ridhonya fit dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya karunia Allah yang luar biasa diantaranya adalah kita dijadikan umatnya Rasulullah, umat paripurna, umat yang sempurna, umat akhir zaman. Ya, Qurannya Quran terbaik, Rasulnya Rasul terbaik, dan kita dijadikan Allah umat terbaik dalam segala hal. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Materi pagi ini saya share di screennya panjenengan, bisa boleh dilihat. Yeah. Nah ini Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa aku diuji? Kenapa aku diuji? Lalu ada surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat 2 sampai 3. Monggo Pak Kotar dibuka dulu Al-Ankabut surat nomor 29.
ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Qasas, surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Silahkan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nun sewu. Namanya ujian itu mulai Nabi Adam dulu. Ketika masih di surga itu sudah diuji. Ya, ujian itu adalah tidak boleh mendekati pohon khuldi. Ya, ujian hanya satu itu dalam keadaan ya menikmati indahnya surga lalu terpelanting Nabi Adam ke dunia karena ujian itu tidak lulus. Nah, setelah di dunia Allah ampuni dosa-dosanya dengan mengucapkan berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dunia ya diuji lagi. Nabi Nuh juga diuji dengan anaknya, istrinya. Nabi Idris juga demikian. Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Sampai akhir zaman kita ini tidak luput dari ujian. Bahkan mungkin pagi ini merasa tidak ada ujian dan cobaan. Justru tidak ada ujian itu justru ujian. Ujiannya apa? Ya tidak ada ujian itu. Ujian apa? Kesempatan, kelonggaran, kenyamanan. Itu ujian juga. Jangan dikira duduk-duduk nyaman gini terus. Itu ujian itu. Nah, banyak orang yang tidak bisa membaca bahwa ketenangan, kelonggaran itu adalah ujian. Sehingga nyantai-nyantai, ya, senyum-senyum, ketawa-ketawa gini. Kayaknya nggak ada ujian bahwa sebenarnya kesempatan itu adalah akan ditanya oleh Allah. Dikira ujian itu terus ujian itu musibah loh. Enggak itu saja. Justru musibah itu malah ujian. Banyak orang lulus. Karena ketika musibah gitu mesti istighfar, tasbih, terus Allah dipanggil-panggil terus. Ya Allah. Ngene takate matiku ya Allah. Gitu. Coba kalau ujiannya itu leha-leha, tenang-tenang gini nih. Apakah ada terus kita itu menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata, apa gitu. Nah, ketika nyantai begini ini kok tidak berzikir, maka Allah akan bikin ujian itu yang ada zikirnya. Mungkin sakit, mungkin ini itu dan lain sebagainya. Nah, surat Al-Ankabut tadi mengurai kepada kita, mengira bahwa dibiarkan saja mengatakan kami beriman. Ketika kita sudah mengatakan, ya Allah kami beriman kepadamu. Maka Allah menyiapkan ujian-ujian sebagai bentuk wujud benar-benar beriman. Karena ini bagian saya, materi saya, bagaimana tauhid akidah. Maka ada surat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, surat Al-Baqarah 216 itu bisa jadi kita ada di sana posisinya.
Ya. Asa antakrahu wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. 216 surat nomor 2 yaitu surat Al-Baqarah. Monggo boleh diterjemahkan agar semuanya mendengarkan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sering sih ayat ini kita dengar. Sering ayat ini kita dengar. Artinya begini Bapak Ibu. Di situ ada awal ayatnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Lah qital kan enggak ada. Sekarang ini kita kan masanya tidak masa qital, tidak masa perang. Ya mungkin suatu saat nanti ada perang lagi. Maka di situ ada kata perang yang bermakna al-jihadu fisabilillah. Lah jihad itu banyak maksud maknanya. Bisa jadi engkau mencari ilmu yang tepatnya jauh, itu kamu tidak suka. Bisa jadi orang yang tempatnya dekat dengan sumber ilmu pengetahuan. Di sampingnya mungkin ada masjid yang sering ada pengajiannya. Lalu kenapa tidak datang? Loh, itu ujian bagi kita semuanya. Bisa jadi ada orang ustadz kan yang sering saya ceritakan. Ustadznya itu enak. Ustadznya itu bagus. Ya, ustadznya itu apa ya? Ada selingan-selingan gurauannya gitu sehingga tidak tegang. Katanya gitu. Padahal begitu di rumah. Materinya apa tadi? Materinya apa ya tadi? Gitu tuh lupa. Yang diingat itu ketika guyon-guyonannya itu yang diingat. Nah, padahal dia mengatakan suka, seneng. Ada ustadz, ada guru, ada penasehat itu yang ceramahnya itu ndak enak. Ceramahnya itu apa ya? Wis pokoknya gak nyeneng deh gitu. Malah justru itu diingat terus. Iku loh ustadz yang ceramahnya gak enak iku loh. Mbak Kasiki. Apa anak politik masa justru itu malah diingat. Kalimat itulah yang disebut oleh Al-Quran. Bisa jadi apa yang kamu suka. Itu tidak baik bagimu. Atau tidak ada manfaat. Bisa saja apa yang kau tidak suka. Justru kau ingat selama-lamanya. Bahkan sehingga menjadi doa. Sehingga menjadi amalan yang baik. Padahal awalnya tidak disukai. Ada orang yang tidak suka dengan seorang cewek itu gak suka dengan laki-laki begini. Apa dia itu begini? Banyak omong gini-gini. Kebencian yang selama ini dia simpan di hati. Ternyata Allah jadikan dia itu suaminya. Ayo kapokmu kapan? Gak seneng aku deh, gak seneng. Gak seneng itu di bibir, di hati itu menyimpan rasa rindu. Yang tidak disenangi sudah dikepikiran terus, dipikir kemana-mana dipikir. Kalimat itu. Nah, perjuangan juga demikian. Ngaji pun juga demikian. Apa ada orang itu suka ngaji? Gak banyak yang suka ngaji. Ayo. Ya, coba kontes-kontesan. Kontes dangdut. Ya, di lapangan besar gitu ya. Wes, mari ngono kontes. Mari ngono ana pengajian akbar. Ayo, aken di sini teko. Ada artisnya itu dari ibu kota. Nah, kan dari ibu kota semua datang. Nah, ketika pengajian akbar diadakan di masjid tidak penuh. Difasilitasi Allah untuk online saja tuh ya kadang eling, kadang lali. Jadi gak dilingkari jam sakmene wis wedi ngaji. Nah, itu perjuangan. Nah, bisa jadi apa yang tidak engkau suka justru baik bagimu. Justru baik. Yang tidak disukai justru baik. Loh, karena itu tidak boleh orang per orang kita pilih-pilih yang CS. Tidak boleh. Bisa jadi orang yang tidak kamu bayangkan. Itu justru dia itu pertama kali yang ngapunten. Umpamanya dalam keadaan sakit. Loh, datang. Pertama kali yang datang ke rumah sakit itu dia. Padahal nggak begitu dia sukai orang itu. Pernah kan terjadi orang Yahudi yang suka meludahi Nabi itu. Gak disukai oleh orang Yahudi itu. Muhammad itu.
penipu, dan lain sebagainya. Kalau umpamanya dia sudah memfitnah itu ya. Loh, yang datang justru orang yang nggak disukai itu ke rumah. Ayo, malu kan? Ternyata orang yang tidak disukai itu, apa itu? Baiknya luar biasa. Santun, akhlaknya mulia. Kalimatnya lembut. Loh, dia itu ternyata orang yang terbaik. Akhirnya masuk Islam. Karena itu penting bagi kita menetralisir hati ini agar tidak sampai terbawa emosional nafsu untuk membenci dan membenci. Sukailah semuanya. Sukailah semuanya tanpa batas. Tanpa batas. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Nah ini penting. Penting surat Al-Baqarah. Padahal ya amat buruk bagimu. Ada orang yang kita cintai. Makanya ada syair itu ya. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yaumamma. Abghi baghidhaka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Ya, bencilah sesuatu itu biasa-biasa saja. Ya gak suka ya sudah gak suka. Tapi jangan terlalu dalam. Bisa jadi apa yang tidak engkau suka, yang engkau cintai nanti akhirnya. Begitu pula sebaliknya, jika engkau mencintai, jangan berlebihan mencintai. Bisa jadi cinta setengah matimu itu membakarmu sehingga menjadi engkau benci kepadanya karena hal-hal yang sepele. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasa saja mencintai, biasa saja membenci. Nah, yang wajib nomor satu yang tertinggi kecintaan adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Itu yang akan membuat hati kita damai. Ya, hati kita damai. Walaupun saya mungkin belum bisa menyampaikan di forum ini ya, bagaimana yang namanya hikmat, bagaimana yang namanya nur, cahaya, Muhammad, cahaya hati. Kalau ada pertanyaan begini mungkin panjenengan ya rada bingung jawab. Kita mengingat Allah, ayo kita mengingatnya Allah. Apa yang diingat? Wong kita itu tidak pernah ketemu. Lah bagaimana cara mengingat loh? Itu pelajaran yang ya mungkin harus datang, tidak saya sampaikan di forum begini, ini harus berhadapan karena ini materi-materi yang penelusurannya harus lembut nggih Pak Kodan nggih. Tidak bisa kita Insyaallah begitu. Tidak bisa kita nyampaikan di forum yang umum begini, ini harus ketemu dan harus diproses. Bagaimana cara mengingat Allah padahal kita tidak pernah melihat Allah. Mengingatnya gimana? Maka mengingatnya itu harus diproses, harus ini sampai apa sih roh, terus membahas tentang tidur, membahas tentang mimpi, kenapa kok ada mimpi dan lain sebagainya. Mimpi itu bagaimana sih? Rohnya lepas ke badan kita itu loh, ada di pembaringan, tidur di pembaringan. Tapi kita itu merasa sudah makan, sudah berjalan-jalan, pergi loh. Yang pergi tadi itu siapa? Loh gitu itu agak ada penelaahan yang itu tidak mungkin disampaikan di forum ini ya. Kita nyampaikan yang ringan-ringan saja. Jadi itu namanya ngaji hikmah yang itu menjadi penerawangan ya bahwa hati kita ini badan kita dan roh kita ini adalah cahaya-cahaya itu. Baik, kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 286. Nah ini saya bacakan langsung. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya kan? Apal panjenengan itu, iya toh? Karena sering la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekemampuannya. Ini ada rasa frustasi. Bapak Ibu, boleh dibuka surat 139 surat Ali Imran. Surat Ali Imran 139 Pak Qadar. Surat Ali Imran 139. Bisa dibuka di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayo Pak Kodar. Terjemahkan. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jika kamu orang yang benar-benar beriman, maka sebenarnya tidak ada yang namanya galau, sedih, khawatir, susah, gelisah, gundah, gulana. Nggak ada itu. Maka berbalik pertanyaannya itu, ketika kita ada rasa sedih, hampir-hampir kayak putus asa, ya terjangan ujian itu bertubi-tubi. Itu kalau orang yang beriman biasa. Biasa saja, tidak ada sedih, tidak ada. Nah pertanyaannya kan berbalik begitu. Ketika kita ada rasa susah, sedih, di mana iman itu sekarang berada? Kalau saya agak frustrasi, saya ini bingung, sampai kacau. Pikiran saya kerja, tidak nyaman. Sholat juga kepikiran. Pergi ya, bingung mau pergi kemana loh. Di mana imanmu sekarang? Kok begitu? Seakan-akan Allah itu tidak ada. Seakan Allah itu tidak memperhatikanmu. Maka pasangan iman yang di situ titipan Allah untuk menenangkan, untuk mengamankan iman, mengamankan hati, lagi lepas. Lah bagaimana untuk mengembalikannya? Segeralah bermunajat kepada Allah dan pahamilah yang namanya iman. Karena itu kalau umat yang beriman, orang yang beriman, itu merasa dirinya itu tinggi. Tinggi apa? Derajatnya. Dari mana derajat itu tinggi? Iya, karena orang yang paling nyaman, yang paling tenang, yang paling damai, itu orang yang beriman. Panjenengan bisa melihat orang-orang yang ada di tempat-tempat ya apa ya, tempat-tempat rusuh ya, klub-klub itu di apa itu, tempat-tempat gitu itu orang-orang frustasi kan. Orang-orang yang mencari hiburan-hiburan gitu itu yang untuk dengan hiburan itu terus nyaman tenang hatinya. Enggak, boten. Sehingga dia harus menghabiskan uang sekian juta, ratusan juta untuk menebus kebahagiaan itu untuk didapatkan. Sedangkan orang beriman tidak perlu biaya. Tidak perlu bingung persoalan tidak ada uang. Nggak perlu. Karena kebahagiaan itu ada pada menerimanya kita dengan ketetapan Allah apapun. Oh Allah, Allah sedang menyapa diriku. Masya Allah, terima kasih Allah engkau uji dengan ujian yang ini. Sungguh benar-benar kami tidak bisa menyelesaikan ujian yang kau beri. Engkaulah yang bisa menyelesaikannya. Maka aku berikan, aku kembalikan kepada engkau ya Allah. Saya manut saja. Saya hanya bertugas untuk berbuat ini, ikhtiar itu. Sisanya panjenengan yang menetapkan. Ikhtiar kita dapat pahala. Pasrahnya kita yang namanya tawakal kepada Allah itu pun juga berpahala. Enak orang yang beriman itu. Mengembalikan sesuatu itu nyaman saja. Jadi nggak ada orang yang nggak ada ujian, nggak dapat ujian itu. Makanya di awal tadi saya sampaikan, nggak ada ujian itu loh. Justru ujiannya di situ. Nggak ada ujian. Jadi ujian itu kan ketika kita diuji dengan sesuatu, kita selesaikan ujian itu adalah untuk menuju ujian berikutnya. Ujian berikutnya kok selesai, menuju ujian berikutnya. Ujian berikutnya selesai, menuju ujian berikutnya. Kok merasa tidak ada ujian? Disitulah ujian yang paling berat. Longgarnya, lowongnya, bebasnya kita, nggak ada masalah-masalah. Itu justru ujian yang paling berat. Sering melalaikan dan menggelincirkan kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Wes. Sekali lagi, kalau panjenengan ada ujian masalah ini, senenglah. Itu cara menghadapinya. Nah, seneng itu bisa kita rasakan atau kita aplikasikan di hati jika tahu ilmunya. Kita lanjutkan. Itu tadi surat Al-Imran. Janganlah kamu bersikap lemah. Dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jadi ini Allah loh yang mengatakan.
Sekali lagi Allah yang mengatakan bahwa kita pada posisi tinggi derajatnya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sambungkan ke bagaimana cara harus menghadapinya. Nah, ini bagaimana aku harus menghadapinya. Nah, ini penting. Nah, untuk mengelolanya ini sekali lagi jangan dilepas dulu iman itu. Dan jangan selama-lamanya jangan dilepas iman itu. Biarkan ada di hati. Sudahlah, panjenengan mau lari kemana? Menghindari ujian Allah. Enggak, ayatnya kan jelas. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiri sabirin. Itu ya. Jadi bertubi-tubi ini. Wah, banyak. Tapi kita orang yang beriman. Apalagi ngaji. Neng Asifah iki wis gak karu-karuan suwe ini lawase. Lah kok jen nesuan, lah ono apa-apa gampang temperamen, tahu-tahu palanya itu menjadi tegang gitu, akhirnya dicek-cek tes-tes, ternyata tensinya naik, ya. Akhirnya terus pusing kepala, ya. Kenapa? Karena ya namanya karunia Allah itu diberikan kepada siapa saja ya Allah yang kehendaki. Tetapi kan kita harus ikhtiar, ya ngaji pagi ini, apa sih oleh ngaji pagi ini? Ayo sih kita sabar. Ayo sih kita nyantai. Maka ngapunten ya. Ngapunten mau lahir batin ya. Ketika kita itu tegang dalam persoalan dunia. Tegang persoalan dunia. Bayu saya nggak ngarani seorang per orang ya. Nggak nuduh orang per orang. Ketika orang itu ngapunten. Ubannya itu loh Bapak Ibu. Ubannya itu kok muncul hanya sebagian-sebagian ubannya itu. Padahal dia usianya sudah 60, 70 gitu. Kok ubannya itu enggak nampak ya gitu. Ubannya enggak nampak. Gitu itu biasanya orang itu enggak pernah mempersoalkan persoalan dunia. Jadi awet gitu kepalanya itu enggak pernah pusing, enggak pernah ngeluh, enggak pernah tegang, enggak pernah ruwet gitu. Akhirnya awet. Enggak kemerungsung gitu loh. Nyantai orangnya biasanya ngapunten ya. Ini penelitian loh ya. Saya dapat kemarin. Biasanya awet, ubannya enggak terlalu banyak gitu. Ya aku gak ngarani ubane sing akeh aku sering tegang ya ndak ngarani. Enggak ngarani. Tapi ngapunten. Ngapunten ini ya namanya penelitian ya. Orang itu kalau masalah dunia itu sudah biasa-biasa, itu mulai muda gitu, biasa-biasa. Gitu biasanya rambutnya awet, ubannya tidak terlalu banyak. Tapi kok ubannya itu kok banyak, padahal usianya itu SMP, SMU gitu ya. Itu biur banyak ubannya. Itu sering memikirkan hal-hal yang apa ya? Memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Ya umur 50 itu sudah banyak ubannya gitu. Ya ini penelitian ya nggak dipastikan ya. Tetapi itu perlu kita untuk kita pikirkan bersama. Turunan. Ya. Ayo, anak sing keturunan, anak sing apa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian kita mencoba untuk surat Al-Imran ayat 200. Surat Al-Imran ayat 200 itu sudah kita hafal loh Bapak Ibu. Al-Imran surat ketiga ayat 200. Itu ayat yang terakhir, panjenengan mesti sering mendengarnya. Bahkan mungkin banyak yang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Tuflihun. Iya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah. Langsung Pak boleh diterjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ternyata Allah menyampaikan kepada kita bersabar. Bersabar dan kuatkan lagi sabarnya. Hai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu
Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, jadi ada bersabarlah dan kuatkanlah sabar. Artinya apa? Berarti sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada orang, wis aku wis tak sabar no. Wis tak sabar no iki aku wis gak kuat pisan aku iki. Wis tak jem. Iki wis gak iso aku saiki wis. Wis entek sabarku lah. Kayak gitu itu berarti aslinya tidak sabar. Jadi sabar-sabar yang sudah ditahan 10 tahun. Ya disabar-sabar no. Ternyata 10 tahun itu musnah dengan kata-kata terakhir. Aku wis gak iso sabar. Musnah yang 10 tahun. Loh, saulan iki tak enten-enten wis gak sabar aku wis kita. Karena itu orang itu kalau persoalan dunia itu masih di dalam hanyut pada dirinya, itu ya repot. Makanya kalau umpamanya orang persoalan dunia, mesti wis tidak apa-apa. Wis biar saja, wis gak usah diurus. Wis ngono iku enteng. Loh, kalimat-kalimat itu loh yang sering kita mengucapkan mungkin begitu ya. Halah wis jarno po gak apa-apa wis jarno wis gak usah dianggap. Hal-hal dunia itu loh. Ya wis jarno wis gak masalah. Halah iku utang sampean. Halah wis jarno ikhlas nih Mas, gak apa-apa. Loh, iya apa sih akeh? Iya kok diganti pangeran, sabar gak ada masalah. Iku lho ndablek ngomong, wis sabar ae didongakne wae, gak apa-apa. Lah ya apa lho tanahku gini. Wis saya gak apa-apa, gak usah di kalimat-kalimat seperti itu menguati pembelajaran kita untuk menuju sabar sejati. Walaupun ngapunten tidak ada orang yang bisa sabar sejati. Tetapi menuju sabar sejati wajib. Bagaimana harus menghadapinya? Surat Al-Baqarah 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sering juga ayat ini. Ayo, Pak. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kembali lagi ayat ini kita ungkap. Kita angkat. Kita telaah lagi. Loh, ada hubungannya apa sabar dan sholat? Ada hubungan apa sabar dan sholat sebagai penolong? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, audiensi yang pertama-tama diperintahkan oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah dalam luar biasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Artinya apa? Sering kita menjadikan sholat itu barometer kan? Karena memang hadisnya demikian. Wes deloken sholat. Nah, sampai lek kepengin jodoh, deloken niku arek iku. Salate piye? Nah, di situ. Ini menolong kita agar tidak tertipu dengan keadaan. Karena sholat itu ukuran. Kalau sholatnya itu tekun, biasanya ada kesabaran di sana yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Termasuk sholat-sholat itu melatih kita bersabar. Bagaimana maksudnya? Ya sabar, tunggu imamnya takbir. Ya sabar, tunggu imamnya ruko, lah baru ruko. Jangan mendahului. Ya sabarlah, imam itu nanti berdiri setelah sujud itu jangan mendahului. Barangnya nggak boleh apalagi mendahului. Sabarnya kita mengikuti dan tidak mendahului imam. Itu sudah berlatih kita 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat. Melatih sabar kita untuk tidak mendahului. Mundur lagi.
Berwudu juga demikian. Berwudu itu harus juga dengan sabar. Lah kalau wudunya itu tidak sukses, pasti sholatnya tidak sah. Kalau wudunya itu lo tidak benar, ya wes pasti sholatnya itu nggak benar, itu wes pasti. Ya nggak sah, yang syaratnya sholat itu wudu, ya wudunya tidak jelas, ya. Bagaimana wudu yang benar, ya, yang wajib itu di 4 anggota badan, ya itu tidak diketahui. Kalau lengkapnya ada 7. Ya, tetapi yang wajib itu 4 yang harus dipenuhi, yang lain itu sunah. Lah 4 itu harus benar-benar sempurna. Yang ini, yang itu, yang sunah itu tidak sempurna, sehingga nggak fatal akibatnya. Loh, di wudhu saja itu sudah kurang, sudah nggak sempurna. Lah bagaimana sholatnya? Pertanyaannya, apakah wudhu itu wudhu kita itu sudah benar? Lah itu masalahnya. Apakah wudhu kita itu sudah benar? Nah, ketika kita mengoreksi diri kita ini, wudhu yang benar itu ya apa sih, gini, maka di situ ada nilai sabar, perlahan-lahan. Nah, bapak-bapak yang umpamanya sudah imamnya itu waladhdallin dalam keadaan wudhu, dapat separuh wudhu. Ya ini umpama. Lalu ternyata imamnya itu maca ayat itu pendek. Ya, idza jaa nasrullah. Idza jaa ya wong biasa itu alam nasrah rodok dawa. Akhirnya dipercepat, enggak boleh. Lari kecil-kecil untuk menuju jamaah juga enggak boleh, santai saja. Tenangkan saja lah. Itu ya juga ada unsur-unsur di sana sabar. Ya salah dhewe pancen ngeri-ngeri wong wis adan kok mau kandang wudu, ya ketinggalan mesti. Hal-hal seperti itu juga sabar. Meninggalkan aktivitas apapun untuk menuju sholat itu juga berlatih sabar. Di sini ada sabarnya kita dalam mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah puncak dari kesabaran. Saya ulangi, kesabaran yang sejati itu adalah kesabaran untuk melaksanakan perintah Allah tanpa beban dan menjauhi larangannya Allah tanpa beban. Itu kesabaran yang tertinggi. Di sanalah yang akan dapat ilmu sabar itu, ya. Tetapi orang-orang yang dapat itu adalah orang-orang yang khusyuk saja. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sabar itu berat. Salat dan sabar itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Itulah. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi artinya kalau dibulak-balik begini. Orang khusyuk, yang disebut khusyuk itu adalah orang yang sabar dalam melaksanakan sholat dan kehidupannya. Dalam mengaplikasikan kehidupannya setelah sholat. Dan orang yang khusyuk, orang yang sabar, yang demikian itu, dalam keadaan demikian itu, itulah orang yang khusyuk. Jadi bolak-balik. Orang khusyuk adalah orang yang bersabar dalam sholatnya. Dan orang yang sudah mampu bersabar dalam sholatnya atau menyempurnakan sholatnya, dialah orang yang khusyuk. Dibolak-balik begitu. Nah, khusyuk ditambahi oleh Allah ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sabar dan sholat tadi itu termotivasi dari yakinnya dirinya bahwa akan kembali kepada Allah. Panjenengan itu harus kita semuanya ya, harus memikirkan ya apa nasib kita di akhirat. Harus Bu, wajib Pak, memikirkan itu. Ya Allah, nasibku di akhirat nanti gimana? Saya sudah setua ini kok ya sibuk itu, Masya Allah, sibuk kok begini tambah sibuk. Loh, Allah itu ya kalau mencintai seseorang, maka ia arahkan kepada makanan-makanan yang halal. Ya, ibadah-ibadah yang tekun. Lalu Allah ambil dalam keadaan husnul khotimah. Kalau orang itu sudah tidak disenangi Allah, didekatkan dengan harta-harta yang haram, ya, didekatkan dengan kemaksiatan. Lalu dia, orang tersebut itu merasa aman-aman saja.
dia merasa enjoy saja karena mendapatkan banyak harta. Lalu Allah kirim kepadanya itu setan untuk menjaga hartanya dan membayangkan, membuat orang itu terbayang bahwa Anda apa-apa nanti istighfar, nanti mohon ampun kepada Allah, di akhir-akhirnya nanti saya istighfar kepada Allah. Loh, iyalah kok begitu? Ya kalau Allah nanti itu memberikan kita kesempatan bertaubat. Karena setan itu terus membayangkan begitu dan itu ada khayalan dan bayangan. Sudahlah, enggak apa-apa. Masih lama hidup, umurnya 50 tahun kok. Enggak ada masalah. Nanti umur-umur 60 lah pensiun lah. Nanti gini dan sebagainya. Enggak apa-apa. Wes. Istighfar Allah lu maha pengampun. Diojok-ojok begitu. Agar kita nyantai dengan umur. Loh, setelah itu belumlah ia mengetahui ilmu yang baik, yang benar. Belumlah bisa beramal yang sempurna, yang tuntas, yang totalitas. Belum. Lalu Allah mengambilnya dengan caranya. Maka disinilah Allah melalui Rasulnya mengingatkan. Hei, usiamu sudah 40 tahun loh yo. Ayo menuju akhiratnya. Artinya separuh usia sudah jalan. 40 tahun itu kan sudah lebih dari separuh. Itu ayo segera ngaji-ngaji. Ya. Bahasa kita sekarang milenial itu aja nyekeli HP. Ayo. Ya. Biar aja ada HP. Ada jam-jam yang itu jamnya kita untuk Allah atau jam Allah untuk kita. Jam berapa menyapa Allah. Status dibikin. Jam sekian-sekian HP off. Karena ini jam untuk Allah. Jam sekian mati off HP semuanya. Karena jam ini untuk Allah. Jadwal bikin begitu. Bikin. Jam 12 off untuk Allah. Sampai atau jam 1 malam itu sampai jam 3. Off. Nanti menjelang subuh ada on-nya sebentar. Wes sudah itu sampai pagi. Sampai subuh ya di off-kan. Karena jatahku untuk Allah. Jatahku untuk bermunajat kepada Allah. Ada jatah untuk manusia, untuk hablum minan nas. Kasih jadwal jam sekian, begitu. Sehingga, ya, tericik gitu loh. Manajemen hidup itu jelas. Ketika kita sudah menjadwalkan diri untuk dunia, menjadwalkan diri untuk Allah. Loh, bukankah itu menuju kesuksesan abadi? Belum loh. Lah ini di dunia ini penuh dengan ujian. Kalau kita tidak fokus bahwa ujian-ujian itu menjadikan kita itu gontai, ya, tidak fokus kepada tujuan utama yaitu ridhanya Allah. Habis kita, habis. Maka penting bagi kita untuk mensabarinya. Jadi sabar adalah apa yang dapat dari semua ini, apa yang aku dapat dari semua ini. Surat At-Taubah ayat 111. Apa sih yang aku dapat dari ujian-ujian itu? At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit tawrati wal Injil wal Quran wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Nggih, Pak. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh.
sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jual beli. Jual beli. Ya Allah itu lucu. Kita diajak jual beli. Allah membeli, kita menjual. Padahal sebenarnya yang kita jual itu ya milik Allah. Membeli dari orang-orang yang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga. Ya, untuk mereka. Jadi Allah punya surga, kita punya tenaga, pikiran, hati untuk perjuangan. Selalu terpaut terkait dengan perjuangan. Ya apa ya gini nih ya. Bagaimana ini? Terus memikirkan aja perjuangan. Perjuangan terus dilakukan. Mengolah manajemen yang benar. Ini dan itu dan sebagainya. Lalu diserahkan kepada Allah. Ya aku serahkan kepadamu. Besok berjuang lagi begitu. Membunuh atau terbunuh. Itu akhirnya tidak menjadi penting. Karena semuanya akan kembali kepada Allah dengan cara Allah. Ya. Dan Allah punya surga. Dan ngapunten surga yang kita terima. Luar biasa panjenengan sudah baca tuh hafal tuh surat Ar-Rahman itu. Wa min dunihi majannatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selain surga yang didapat orang yang beriman itu, ada dua surga lagi loh coba. Wa min dunihi majannatani. Dan selain surga yang kamu tempati itu dua surga lagi, subhanallah. Artinya kalimat ayat ini disampaikan kepada kita. Lalu kita memilih yang mana yang akan kita pilih, itu terserah kita, dibebaskan untuk memilih. Silahkan. Kenapa? Atau siapa aku berharap? Kepada siapa aku berharap? Kalimat ini kita akan sampaikan. Kepada siapa kita berharap? Surat At-Taubah ayat 129. Lalu kepada siapa aku berharap? Cobaan-cobaan begini. 129 surat At-Taubah surat yang ke-9 itu menyempurnakan materi kita. Langsung Pak Kodar diterjemahkan. Ini. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, yakni singgasana yang agung. Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita miliki di dunia ini. Bahkan diri kita sendiri, roh kita. Jasad kita itu mati Bapak Ibu. Jasad kita ini cloning dari bentuk tanah yang dihias oleh Allah menjadi tubuh, kulit, daging, darah, dan lain sebagainya. Dihias oleh Allah. Jadi itu aslinya cloning bentuk lain dari tanah yang kita injak-injak itu. Lalu Allah jadikan tanah itu berbentuk seperti kita manusia. Lalu manusia itu bisa berjalan dan bergerak itu karena ada roh. Yang itu adalah cahaya Allah, milik Allah. Rohani yang ditiupkan kepada manusia di tubuhnya. Yang akhirnya tubuh itu bisa bergerak-gerak dan berpikir. Lalu Allah bekali yang namanya afidah, relung hati. Ya, yang itu di sana ada petunjuk-petunjuk tentang hal-hal yang tak tampak. Dan diberi mata untuk petunjuk-petunjuk hal-hal yang nampak. Jadi mata rohani dengan mata jasmani harus disatukan. Ketika mata jasmani itu melihat sesuatu ayat-ayat Allah, lalu mata batinnya itu bergerak untuk meyakininya. Dan disitulah rohani itu menjadi senang, bahagia karena diajak berpikir dan menjadi rohani yang disebut nafsul mutmainnah itu. Akhirnya jadilah damai, tenang, nyaman. Itu karena mata rohani, batin, jasmani dengan hati hati rohani dengan hati jasmani menyatu. Pandangan lahir kita yang namanya mata itu sambung dengan pandangan rohani kita yang namanya absar itu.
atau basor itu. Disitulah yang nanti menjadi istimewa tanah yang berbentuk badan kita ini. Tanah yang berbentuk badan kita ini jadi istimewa itu karena apa? Rohaninya itu diajak, disatukan oleh badan itu untuk mengingat Allah, mencintai Allah, mengolah ayat-ayat Allah atau memikirkan ayat-ayat Allah. Lah, jasmani yang dari tanah itu, jadinya badan ini, tanah yang berbentuk badan ini istimewa. Disitulah dihormati oleh tanah-tanah yang ada, yang tak tercipta untuk jadi manusia. Sehingga kalau di alam kubur tanah itu meluas. Bukankah sering ada cerita tanah di dalam kubur atau makam itu menyempit, gitu? Ya, di hadis-hadis itu loh Bapak Ibu. Itu menyempit, meremukkan badan-badan, tulang-tulang itu. Karena apa? Tanah itu gemes. Ini kok kafir nih. Kafir ini diremet-remet, dihancurkan sehingga baru aja dimakamkan, dibuka lagi karena ada sesuatu yang ganjil ya, dibuka itu hancur badannya sudah. Nah, bukankah ada yang dibuka kainnya masih karena tanah pun juga menghormati dirinya. Loh, wong kamu barang dari tanah saja kok bisa menjadi unggul, lebih unggul dari malaikat. Loh, kan luar biasa begitu itu. Nah, kita itu menuju untuk menjadi seperti itu loh Bapak Ibu. Menjadi seperti itu. Lah, lalu banyak yang bertanya, iya Ustadz kok angel ya, jadi sabar itu ya. Kok angel ya, ikhlas itu. Ya pacarnya angel kan karunia Allah semua itu. Karena itu mintanya kepada Allah. Kalau kita mandiri nggak betul sakit, nggak bisa. Mandiri jadi sabar, betul sakit. Ada orang kok temperamen, ya jadi nih, pancene manusia itu sifatnya modalnya memang temperamen gitu. Halua, wa idza masau syarru jazua, wa idza masau khairu manua dan sebagainya. Ajula ya, wa kanal insanu ajula. Ya sifat-sifatnya ada. Ya enggak usah diseneni. Lah kita saja yang menenangkan diri. Ojo melok-melok, nesu-nesu, marah-marah, enggak usah ikut-ikut. Ya sudah tenang. Dan Allah menyukai orang yang hatinya tenang. Itu, jadi cukuplah bagiku tidak ada ilah selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Kepada Allah Bapak Ibu. Dan tidak ada yang lain. Lalu ada kata-kata aku tak dapat bertahan lagi. Aku tidak dapat bertahan lagi. Aku sudah nggak mampu. Aku tidak, memang gitu ya. Ini klimaks dari sebuah rintihan seseorang yang ujiannya itu bertubi-tubi terus menerus. Ya Allah, mari ngene. Iki wis mari ngene maneh. Iki mari. Ya Allah, aku tak dapat bertahan lagi, ndak mampu aku menyelesaikan. Ya Allah, sing siji ngene. Anak sing sana itu gini. Sing iki yo ngene pisan. Wes iki opo dan sebagainya. Rintihan. Aku tak dapat bertahan lagi. Lalu surat Yusuf ayat 87. Ini ada terjemahannya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. Kecuali orang kafir. Bapak Ibu kita nggak mau dong. Ya disebut orang kafir. Nggak mau dong disebut orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Loh. Allah itu loh maha kuasa dan pemilik segalanya. Ya sudah wadul ya Allah. Masalah ini saya benar-benar tidak mampu menyelesaikannya. Hanya engkau yang bisa mampu menyelesaikannya. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Jagalah dia. Tunjukkanlah dia. Saya tidak ada di sampingnya. Saya tidak bisa langsung menasihatinya. Engkau yang punya. Engkau sang pemilik. Wes lepas. Bebas kita. Sudah gitu saja. Ya. Lalu kita cukup berdoa-doa saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tugas ini proyek ini juga belum selesai. Ini juga gini. Proyek yang sana sudah minta ini upahnya. Sana ini sedangkan duit itu ngepres gini. Gimana ini ya Allah. Ini tugasnya. Macam-macam gitu. Nah, ketika kita sudah mentok dengan kondisi seperti itu, ingat Allah itu maha kuasa. Ingat, panjenengan berarti disuruh dekat-dekat dengannya. Ingat bahwa
ada waktu-waktu mustajabah. Mintalah kepada Allah. Panjenengan sudah hafal dong waktu mustajabah. Iya toh? Iya toh? Habis sholat 5 waktu. Ketika khutbah itu khotibnya duduk setelah khutbah pertama. Minta doa ya Allah ini itu. Atau di malam hari sepertiga malam. Itu doa-doa mustajabah. Dan yakinlah dan biasakanlah untuk menikmati indahnya waktu-waktu mustajabah itu. Tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah, keadaan yang mustajabah. Justru panjenengan dipres oleh Allah, ditekan oleh Allah adalah untuk menjunjung derajat panjenengan semuanya agar nanti lulus uji kelayakan untuk menikmati indahnya surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebebasan seperti gambar burung yang terbang bebas. Setelah kita kembali kepadanya, mari kita berbenah dan terus berbenah untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita. Dengan torehan, kemuliaan, dan semangat pantang menyerah. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, selama Allah menjadi just the one, goal, insya Allah, ya, just the one goal, insya Allah akan bahagia. Sebagaimana doa yang sering terlantun untuk kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Pak Soeharto, saya kembalikan.